Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semuanya sehat? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa manfaat gerakan sholat. Gunanya apa? Supaya kita mengetahui, selain kita mengetahui bagaimana gerakan sholat, kita juga mengetahui manfaat gerakan sholat. Nah, hal ini juga bertujuan agar kita lebih maksimal, lebih berupaya untuk memperbaiki gerakan sholat yang kita lakukan. Karena dalam gerakan sholat itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama, berdiri tegak dalam sholat. Wajib sholat adalah berdiri bagi yang mampu. Ternyata berdiri pada waktu sholat mengandung hikmah yang luar biasa, yaitu dapat melatih keseimbangan tubuh dan konsentrasi pikiran. Berdiri tegak pada waktu sholat membuat seluruh saraf menjadi satu titik pusat pada otak. Jantung, paru-paru, pinggang, dan tulang punggung lurus dan bekerja secara normal. Kedua kaki yang tegak lurus pada posisi akupuntur sangat bermanfaat bagi kesehatan seluruh tubuh. Selanjutnya adalah sekalian takbiratul ihram. Takbir dilakukan dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan dilakukan ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku. Pada saat kita mengangkat tangan sejajar bahu, otomatis kita membuka dada dan otot bahu merenggang sehingga membuat aliran darah menjadi lancar dan kaya akan oksigen. Darah yang kaya oksigen ini dialirkan ke bagian otak, mengatur keseimbangan tubuh, membuka mata dan telinga kita sehingga keseimbangan tubuh terjaga. Kedua, tangan yang didekapkan di depan perut atau dada bagian bawah adalah sikap untuk menghindarkan diri dari berbagai gangguan persendian khusus pada tubuh bagian atas. Gerakan selanjutnya adalah ruku. Ruku yang sempurna ditandai dengan tulang belakang yang lurus, sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung, air tersebut tak akan tumpah. Posisi kepala lurus dengan tulang belakang. Ruku yang dilakukan dengan tenang dan optimal bermanfaat untuk menjaga kesempurnaan posisi serta fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Posisi jantung yang sejajar dengan otak saat membungkuk tersebut menjadi aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Ruku pun dapat memelihara kelenturan tuas sistem keringat yang terdapat di punggung, pinggang, paha, dan betis belakang. Demikian pula tulang leher, tengkuk, dan saluran saraf memori dapat menjaga kelenturan dengan ruku. Dengan tangan yang bertumpu di lutut berfungsi untuk merelaksasikan otot-otot bahu hingga ke bawah. Selain itu, ruku adalah sarana latihan bagi sehingga gangguan prostat dapat dicegah. Gerakan selanjutnya adalah i'tidal atau bangun dari ruku. Saat berdiri dari ruku dan mengangkat tangan, darah dari kepala akan turun ke bawah sehingga bagian pangkal otak yang mengatur keseimbangan berkurang tekanan darahnya. Hal ini dapat menjaga sistem saraf keseimbangan tubuh dan berguna mencegah terjadinya pingsan secara tiba-tiba. Gerakan ini juga bermanfaat sebagai latihan yang baik bagi organ-organ pencernaan. Pada saat i'tidal dilakukan, organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Gerakan selanjutnya adalah sujud. Posisi sujud yang menungging dengan meletakkan kedua tangan di lantai di sebelah kanan dan kiri telinga dengan lutut, ujung kaki, dan dahi juga di atas lantai berguna untuk memompah getah bening ke bagian leher dari ketiak. Posisi jantung di atas otak, maksimal ke otak, aliran ini berpengaruh pada daya pikiran orang-orang yang melakukan sholat. Oleh karena itu, sebaiknya sujud dilakukan dengan tumakninah, tidak tergesa-gesa agar darah mencukupi kapasitasnya di otak. Posisi seperti ini menghindarkan seorang dari gangguan wasir.
Khusus bagi wanita, bagi ruku maupun sujud memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. Masih seputar sujud, gerakan sujud tergolong unik. Sujud memiliki falsafah bahwa manusia menundukkan diri serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari pantatnya sendiri. Dari sudut pandang ilmu psikoneuroimunologi, ilmu mengenal kekebalan tubuh, dan sudut pandang psikologis yang dialami Profesor Dr. Muhammad Saleh, gerakan ini mengantarkan manusia pada derajat setinggi-tingginya. Dengan melakukan gerakan sujud secara rutin, pembuluh darah di otak terlatih untuk menerima banyak pasokan oksigen pada saat sujud. Posisi jantung berada di atas kepala yang memungkinkan daerah mengalir maksimal ke otak. Artinya, otak mendapatkan pasokan darah kaya oksigen yang memacu kerja sel-selnya. Dengan kata lain, sujud yang dilakukan dan kontinu dapat memicu peningkatan kecerdasan seseorang. Setiap inci otak manusia memerlukan darah yang cukup untuk berfungsi secara normal. Darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak, melainkan ketika seseorang sujud dalam sholat. Urat saraf tersebut memerlukan darah untuk beberapa saat tertentu saja. Ini berarti darah akan memasuki bagian urat tersebut mengikuti waktu salat, sebagaimana yang telah diwajibkan dalam Islam. Riset di atas telah mendapatkan pengakuan dari Harvard University, Amerika Serikat, bahkan seorang dokter berkebangsaan Amerika yang tak dikenalnya mengatakan diri masuk Islam setelah diam-diam melakukan riset pengembangan khusus mengenai gerakan sujud. Di samping itu, gerakan-gerakan dalam sholat sekilas mirip gerakan yoga ataupun peregangan. Intinya, berguna untuk melenturkan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Keunggulan sholat dibandingkan gerakan lainnya adalah di dalam sholat kita lebih banyak menggerakkan anggota tubuh, termasuk jari-jari, kaki, dan tangan. Sujud juga merupakan latihan kekuatan otot tertentu, termasuk otot dada saat sujud dan beban tubuh bagian atas ditumpukan pada lengan hingga telapak tangan. Saat inilah kontraksi terjadi pada otot dada, bagian tubuh yang terjadi menjadi kebanggaan wanita. Payudara tak hanya menjadi lebih indah bentuknya, tetapi juga memperbaiki fungsi kelenjar air susu di dalamnya. Masih dalam posisi sujud, manfaat lain yang bisa dinikmati kaum hawa adalah otot-otot perut. Berkontraksi penuh saat pinggul serta pinggang terangkat melampaui kepala dan dada. Kondisi ini melatih organ di sekitar perut untuk mengejar lebih dalam dan lebih lama, yang membantu dalam proses persalinan. Karena di dalam persalinan dibutuhkan pernapasan yang baik dan kemampuan mengejar yang mencukupi. Bila otot perut telah berkembang menjadi lebih besar dan kuat, maka secara alami otot ini justru menjadi elastis. Kebiasaan sujud menyebabkan tubuh dapat mengembalikan dan mempertahankan organ-organ perut pada tempatnya kembali. Setelah melakukan sujud, kita melakukan duduk. Dalam sholat terdapat dua jenis duduk, iftirasi tahiyat awal dan tawarru tahiyat akhir. Hal terpenting adalah turut berkontraksinya otot-otot daerah perineum. Bagi wanita, di daerah ini terdapat 3 liang, yaitu liang persenggangan, dubur untuk melepas kotoran, dan saluran tubuh. Duduk antara dua sujud dan duduk iftiras tasawuf awal. Pada saat iftiras, duduk bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan syaraf nervus
Posisi ini mampu menghindari nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tak mampu berjalan. Selain itu, gerakan ini dapat menjaga kelenturan saraf di bagian paha dalam cekungan lutut, cekungan betis, sampai jari-jari kaki. Kelenturan saraf ini dapat mencegah penyakit prostat. Duduk tawarru tasawuf akhir. Duduk tasawuf atas atau tawarru adalah salah satu anugerah Allah yang patut kita syukuri, karena sikap itu merupakan penyembuhan penyakit tanpa obat dan tanpa operasi. Posisi duduk dengan mengangkat kaki kanan dan menghadap jari-jari ke arah kiblat ini secara otomatis memijat pusat-pusat daerah otot, ruas tulang punggung, teratas mata, otot-otot bahu, dan banyak lagi terdapat pada ujung kaki. Untuk laki-laki, sikap duduk ini luar biasa manfaatnya, terutama untuk kesehatan dan kekuatan organ seks bagi wanita. Posisi ini bermanfaat untuk memperbaiki organ reproduksi di daerah perineum. Variasi posisi telapak kaki pada iftirosi dan tawarru menyebabkan seluruh otot tungkai turut meregang dan kemudian relaks kembali. Gerak dan tekanan harmonis inilah yang menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak kita. Selanjutnya salam. Bahkan gerakan salam akhir berpaling ke kanan dan ke kiri pun bermanfaat membantu menguatkan otot-otot leher dan kepala serta menyempurnakan aliran darah di kepala sehingga mencegah sakit kepala serta menjaga kekencangan kulit wajah.